Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu dalam pembelajaran hidrolika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hydraulic oil atau oil hidrolik. Masih di sini. Namun kita akan belajar tentang syarat-syarat dari hydraulic oil. Jadi cairan hidrolik yang akan mengisi sistem hidrolik itu harus memenuhi beberapa syarat. Karena penting syarat ini untuk diberlakukan karena fluida hidrolik itu merupakan bagian yang penting di dalam sistem hidrolik. Dia sebagai pembawa energinya. Maka syarat-syarat ini mutlak untuk dipenuhi oleh sebuah cairan hidrolik. Kita masuk syarat yang pertama, bahwa viskositasnya harus cukup, ya, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Kita akan mengenal dulu apa itu viskositas. Viskositas itu kalau ada bahasa sederhananya kita adalah kekentalan. Jadi viskositas itu berapa besarnya tahanan di dalam cairan itu untuk mengalir. Apabila cairan itu mudah mengalir, maka kita dapat katakan bahwa viskositasnya rendah karena kondisinya encer. Kita ambil contoh misalkan air. Air itu viskositasnya rendah. Kenapa? Encer. Karena encer maka mudah mengalir. Jadi semakin kental kondisi cairan dikatakan viskositasnya semakin tinggi. Jadi semakin kental, ya, semakin tinggi, semakin encer atau semakin rendah, maka semakin encer. Jika viskositas terlalu rendah, maka film oil yang terbentuk akan sangat tipis sehingga tidak mampu menahan gesekan. Dan sebaliknya, jika viskositas terlalu kental, maka tenaga pompa akan semakin berat untuk melawan gaya viskositas cairan. Untuk memudahkan, kita gambarkan misalkan suatu cairan yang memiliki viskositas tinggi, contohnya adalah air. Dan cairan yang memiliki viskositas rendah, misalkan adalah pasta gigi. Itu untuk menggambarkan secara gampang. Jadi pasta gigi itu akan susah mengalir. Dia butuh tenaga dorongan yang tinggi. Berbeda dengan air, dia mudah mengalir karena encer. Sementara pasta gigi lebih kental. Itu untuk memudahkan. Jadi pasta gigi itu memiliki viskositas yang tinggi, ya, karena apa? Kental. Nah, sementara air memiliki viskositas yang rendah. Jelas di sini ya bahwa viskositas harus cukup, nggak boleh terlalu kental, nggak boleh terlalu tinggi, dan juga tidak boleh terlalu rendah atau terlalu rendah. Oke, kita lanjut ke syarat yang kedua. Apa itu syarat yang kedua? Masih berhubungan dengan viskositas, yaitu indeks viskositas atau viscosity index. Apa itu viskositas index? Viscosity index atau indeks viskositas atau IV atau VI, ya. Itu adalah angka yang menunjukkan rentang perubahan viskositas dari suatu cairan hidrolik berhubungan dengan perubahan suhu. Cairan hidrolik dikatakan memiliki VI yang tinggi jika terjadi perubahan viskositasnya kecil dalam rentang perubahan suhu yang relatif besar. Atau dapat dikatakan bahwa cairan hidrolik ini dapat digunakan dalam rentang perubahan suhu yang besar. Kita ambil contoh, ada fluida A. Dia pada suhu 0 sampai 100 dia tidak mengalami perubahan. Ada fluida B. Dia pada suhu minus 20 sampai 150 dia tidak mengalami perubahan. Kita katakan fluida B itu memiliki VI yang lebih besar daripada fluida A. Kenapa? Karena rentang suhu di fluida kedua yaitu antara minus 20 sampai 150 berarti ada jarak sekitar 170. Sementara fluida yang pertama dari 0 sampai 100 dia hanya 100. Maka fluida yang kedua kita katakan, ya, dia memiliki VI atau viscosity index atau indeks viskositas yang lebih bagus, lebih tinggi daripada fluida A. Jelas di sini ya memaknainya. Jadi rentang, ya, bukan semakin tinggi suhu, bukan, tapi rentang, berarti dari yang rendah ke yang tinggi dihitung space-nya berapa. Oke, kita masuk syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga yaitu bahwa
fluida hidrolik itu harus tahan api atau tidak mudah terbakar. Karena bagaimanapun nanti fluida hidrolik akan bekerja pada suhu yang lumayan tinggi dan di daerah yang cukup tinggi juga suhunya. Sistem hidrolik sering juga beroperasi tempat-tempat yang cenderung timbul api atau berdekatan dengan api. Oleh karena itu, perlu cairan yang tahan api. Oli pada dasarnya itu memiliki karakter mudah terbakar. Maka oli yang dipakai sebagai cairan fluida, maka nanti oli tersebut akan diberikan tambahan zat sebagai bahan untuk tahan apinya, sehingga oli yang tadinya dia mudah terbakar, dia menjadi tidak mudah terbakar. Kemudian syarat yang keempat, yaitu tidak berbusa atau foaming. Busa itu sebenarnya apa? Itu kan sebenarnya gelembung-gelembung yang berisi udara. Bayangkan kalau dalam sistem hidrolik itu ada udara di dalamnya. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Ada dua hal di sini yang perlu diperhatikan ketika terjadi banyak busa. Ya, yang pertama, ya, kita perhatikan di sini penjelasannya. Bila cairan hidrolik banyak berbusa, akan berakibat banyak gelembung-gelembung udara yang terperangkap dalam cairan hidrolik. So, akan terjadi compressible. Tahu yang compressible maksudnya? Bahwa cairan itu bisa dikompres, ditekan. Jadi volumenya menjadi lebih kecil. Dan akan mengurangi daya transfer. Jelas, ketika fluida itu ditekan sehingga volumenya lebih kecil, maka perlu ada jeda sampai fluida tersebut mengecil. Di samping itu juga adanya busa tadi kemungkinan terjilat api akan lebih besar karena karakter udara itu mudah terbakar. Jadi kenapa tidak boleh berbusa? Karena tidak boleh ada udara di dalam sistem hidrolik. Kenapa tidak boleh ada udara di dalam sistem hidrolik? Karena udara bersifat kompresibel. Juga udara itu mudah terbakar. Itu alasannya. Yang kelima, harus tahan dingin. Tadi yang ketiga tahan api, yang kelima tahan dingin. Kenapa? Karena unit kadang-kadang kan dipakai di daerah yang dingin, misalkan di hutan. Hutan karena masih banyak pepohonan, maka suhu cenderung lebih dingin daripada di daerah perkotaan. Tahan dingin adalah bahwa cairan hidrolik tidak mudah membeku bila beroperasi pada suhu dingin. Titik beku atau titik cair yang dikendaki oleh cairan hidrolik berkisar antara 10 derajat sampai 15 derajat Celcius di bawah suhu permulaan mesin dioperasikan. Ya, harus di bawah mesin. Kenapa? Karena bayangkan kalau mesin itu nyala, fluida oli pengisi hidrolik masih membeku, maka nggak bisa bergerak itu sistem hidroliknya. Ya, maka ini akan terjadi blok, ya, atau penyumbatan oleh cairan hidrolik yang membeku. Maka tidak boleh. Terus gimana caranya? Sama seperti tahan panas. Nanti oli tersebut akan diberi tambahan zat supaya dia tidak mudah untuk membeku. Kemudian yang keenam, tahan korosi dan tahan aus. Jadi fluida hidrolik atau cairan hidrolik di sini dia harus membantu untuk pencegahan korosi, sehingga nanti sistem hidrolik itu akan lebih awet. Jadi cairan hidrolik harus mampu mencegah terjadinya korosi, karena dengan tidak terjadi korosi maka konstruksi akan tidak mudah aus. Kalau konstruksi tidak mudah aus, maka mesin akan awet. Kemudian syarat yang ketujuh adalah demulsibility atau water sparable. Apa itu demulsibility? Yang dimaksud dengan demulsibility adalah kemampuan cairan hidrolik untuk memisahkan air dari cairan hidrolik. Mengapa air harus dipisahkan dari cairan hidrolik? Karena air akan mengakibatkan terjadinya korosi bila berhubungan dengan logam. Jadi nanti air harus terpisah,
sehingga nanti ketika airnya ada banyak, nanti air akan dibuang ya, dari sistem hidrolik tersebut, karena nggak boleh ada banyak air walau di sistem hidrolik maupun di engine, nggak boleh. Maka di sini ada salah satu karakter dari cairan hidrolik, dia harus bisa memisahkan antara dirinya sebagai cairan hidrolik dengan air. Kemudian yang terakhir yaitu minimal compressibility. Di muka telah kita jelaskan apa itu compressible atau compressibility, yaitu karakter atau sifat untuk bisa dikompres atau dikempak atau ditekan sehingga bentuknya lebih kecil. Nah, fluida itu pada dasarnya memang susah untuk dikompres. Namun demikian, fluida juga sebenarnya bisa dikompres, tapi memang kecil ya, hanya 0,5% volume untuk setiap penekanan 80 bar ya. Oleh karena itu ya, fluida yang dipakai harus seminimal mungkin dia bisa dikompres ya. Oke, itu adalah syarat-syarat untuk fluida pengisi sistem hidrolik. Ingat ada 8 tadi ya, mulai dari viskositas, interviskositas, tahan panas ya, kemudian tidak boleh mudah korosi, kemudian ada tahan dingin, ada demulsibility, ada minimal compressibility. Nah, 8 ini ya, ini harus ada pada cairan hidrolik sebagai syarat untuk mengisi. Supaya apa? Supaya sistem hidrolik itu bisa bekerja dengan maksimal, bisa bekerja dengan baik ya, dan juga bisa tahan lama atau awet karena tidak mudah terjadi keausan. Oke, demikian syarat-syarat cairan hidrolik yang harus dipenuhi sebagai fluida pengisi sistem hidrolik. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, diulang-ulang terus untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelah takkan membuatku berhenti berlari menghadapi semua cobaan hidup ini. Letih takkan menghalangi semangatku untuk melangkah bersamamu, meraih semua